Pencurian data di dunia maya masih marak. Sasarannya amat beragam, mulai dari warga hingga pejabat. Kini ulah peretas Bjorka menjadi sorotan. Lewat cuitan di Twitter dan percakapan grup, Bjorka menyebut dan membocorkan data milik pejabat, Badan Intelijen Negara sampai Presiden Joko Widodo. Persoalan peretasan menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang tak kunjung terselesaikan. Indonesia yang memiliki Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara, Polri hingga Badan Intelijen Negara belum mampu menangkal ulah para pembobol data ini. Tak kurang para pejabatnya kerap lempar tanggung jawab atau menganggap sepele pembobolan data ini. Padahal dalam 18 tahun terakhir ada saja serangan para pencuri data. Pada 2004, Indonesia digemparkan dengan kasus peretasan situs milik Komisi Pemilihan Umum, bertepatan dengan momen pemilihan umum. Nama dan gambar partai peserta pemilu diubah dengan nama lain. Peretas bernama Dhani Firmansyah akhirnya tertangkap. Dhani mengklaim aksinya tak bermuatan politik dan mengaku hanya ingin menguji keamanan situs KPU. Atas perbuatannya, Dhani dijatuhi hukuman penjara selama 6 bulan. Berikutnya, pada 2013 terjadi perang siber yang menghebohkan Indonesia dan Australia. Kelompok Anonymous Indonesia meretas situs-situs Australia. Pemicunya isu spionase Badan Intelijen Australia terhadap Presiden saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, dan sejumlah petinggi negara lain. Peretas Australia kemudian melancarkan serangan balik ke Indonesia. Hasilnya, situs-situs milik KPK, Polri, Garuda Indonesia sempat dibuat down. Memasuki 2020, Tokopedia juga pernah jadi sasaran peretas. Sebanyak 91 juta data pengguna bocor oleh peretas bernama Wai Sodang. Ia berhasil mendapatkan alamat email, nama pengguna, nomor ponsel, hingga kata kunci samaran atau password hash. Data ini dijual di dark web senilai $5.000 Amerika Serikat. Tokopedia mengakui ada upaya pencurian data, namun pihak pengelola menjamin kata kunci dan data pembayaran konsumen terlindungi dengan aman. Tahun lalu, peneliti keamanan siber VPN Mentor mengklaim ada 1,3 juta data pengguna aplikasi Electronic Health Alert atau e-hack buatan Kemenkes bocor. Ukuran data yang dibobol disebut mencapai sekitar 2 gigabit. Pihak Kemenkes merespon dan menyebut bahwa sumber kebocoran data berasal dari mitra dan aplikasi e-hack lama. Kemenkes mengklaim e-hack sudah tidak digunakan lagi karena data warga disatukan dalam aplikasi Peduli Lindungi. Aksi peretas khususnya Bjorka dianggap oleh pakar digital forensik Ruby Alamsyah sebagai respon atas jawaban pihak-pihak yang selalu menganggap remeh kemampuan peretas. Mereka menjual data-data lain dan diklaim oleh Kominfo, diklaim oleh Dirjen Kominfo, diklaim oleh Menteri Kominfo bahwa data itu tidak valid, bahwa Bjorka itu bohong gitu loh. Nah, seorang hacker ataupun seorang broker seperti ini diklaim dijelekan seperti itu, akhirnya dia sedikit emosi dan akhirnya dia menunjukkan jati dirinya bahwa ini loh, saya punya data-data lain yang berkelas. Peretasan tak hanya membahayakan negara maupun pejabatnya, tapi juga data pribadi warga. Pemerintah perlu mencari solusi bersama untuk memperkuat keamanan siber bagi pejabat pemerintahan serta warga.